ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memicu gelombang protes besar-besaran terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Mahasiswa dan masyarakat menuntut reformasi serta pengunduran diri Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun. Kerusuhan sosial dan politik semakin memanas, terutama setelah tragedi Trisakti dan berbagai demonstrasi yang berujung pada kekerasan di berbagai daerah. Tanggal 19 Mei tahun 1998, Soeharto kembali dari Mesir setelah menghadiri pertemuan G15. Setibanya di Jakarta, ia menemukan kondisi politik semakin genting dengan ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, Ketua MPR DPR Harmoko mendesak Soeharto untuk mengundurkan diri demi menghindari kekacauan yang lebih besar. Soeharto berusaha menyelamatkan kekuasaannya dengan menawarkan pembentukan komite reformasi, namun tawaran tersebut ditolak oleh banyak pihak termasuk para menteri di kabinetnya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengundang Wakil Presiden B.J. Habibie ke Istana Merdeka. Pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya melalui siaran televisi nasional. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jabatan Presiden akan diteruskan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Soeharto dan Habibie mengadakan pertemuan singkat sebelum proses pengambilan sumpah jabatan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Negara, B.J. Habibie resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung, mengakhiri era Orde Baru dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Pengunduran diri Soeharto menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Transisi kekuasaan ini menjadi awal dari era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Namun, pemerintahan Habibie dihadapkan pada tantangan besar, termasuk krisis kepercayaan dan tuntutan reformasi yang lebih luas. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan ke-7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD tahun 1945 dan setelah dengan sesungguh-sungguhnya memperhatikan pandangan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini,
Kamis 21 Mei 1968. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia sampaikan ini di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan pasal 8 UUD tahun 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR tahun 1998 sampai 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945-nya. Mulai hari ini, Kabinet Pembangunan ke-7, demisioner dan para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pemimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikianlah, saya akan bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bahrudin Yusuf Habibie menyampaikan sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia ketiga pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Jadi, saya akan membacakan kebijakan saya selama menjabat Presiden ketiga Republik Indonesia. Yang pertama, reformasi di bidang ekonomi. Yang kedua, pemulihan legitimasi politik. Ketiga, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kebebasan pers. Yang kelima, penegakan HAM. Dan yang keenam, referendum Timur Timur.